Hai Sobat Pemenang, apa kabar? Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam acara inspirasi kita sebagai seorang pemenang, yaitu Sang Pemenang. Bersama saya Andi Otniel, saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Coba Anda bayangkan jikalau Anda ditolak oleh orang yang sangat Anda kasihi. Padahal Anda sudah menyatakan hidup saya sudah berubah, saya sudah bertobat. Bukannya penerimaan, namun justru penolakan yang diterima. Nah, apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi itu semua dan menghadapi itu semua? Telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, kisahnya sangat inspiratif, yaitu Roberto Tampu Bolon. Selamat datang Roberto di Sang Pemenang. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa ya. Dan juga hamba Tuhan Pak Depatola Pawa. Apa kabar Pak? Luar biasa. Ya, oke, luar biasa juga, dan ada kisah yang luar biasa yang kita elaborasi sesaat lagi yang pasti akan menginspirasi kita semuanya seorang pemenang. Namun setelah Anda saksikan drama kisah nyata yang berikut ini. Ngapain kau pulang? Sampai harus maksa-maksa aku meninggalkan kerjaanku. Aku masih suamimu kan? Pintu terkunci.
Apa salah aku meminta kau pulang untuk membukakan pintu? Seorang suami tidak akan meninggalkan istrinya berbulan-bulan dan hidup bersama orang tuanya di kampung tanpa merasa punya beban. Aku hanya ingin membersihkan diri, Mira. Mencoba untuk tak lagi memakai narkoba. Tidak ada kabar buruk atau baik tiba-tiba muncul dan tidak merasa bersalah. Hidup kadang tidak adil. Tuhan suka bercanda dengan umatnya. Dan sekarang aku diberikan peran sebagai pelengkap penderita. Aku yang salah, Mira. Aku yang salah, bukan Tuhan. Aku terjerumus. Dan sekarang aku mau memperbaiki diri. Whatever lah. Terserah kalau kau mau tinggal di sini. Tapi kamarmu yang di belakang. Mana dia? Mana dia? Mama? Bisa kok nggak dibawa? Mana dia? Mana dia? Kenapa orang yang seperti itu kamu terima di rumah ini? Dia tidak bisa bertemu dengan anaknya. Mana dia? Mama kenapa sih, Ma? Waktu kau telepon tadi, Mama tidak percaya dia sudah berhenti memakai. Halah, penipu kamu percaya. Banyak pemakai narkoba yang mengaku tidak memakai lagi. Tapi nyatanya mereka masih tetap pakai. Apa kamu gak kapok? Kalau kamu tidak berani mengusir dia, biar Mama yang mengusirnya. Mama, jangan gitu dong, Ma. Aku juga sebenarnya nggak mau dia kembali lagi ke rumah ini. Dia hanya membawa luka untukku. Sobat pemenang, apa kelanjutan dari kisah dari Roberto? Bagaimana respon keluarga Roberto ketika Roberto kembali ke rumah? Dan apa yang melatar belakangi Roberto jatuh kembali? Ikuti kisah selanjutnya setelah yang satu ini. Tetap di Sang Pemenang. Jangan menyerah sobat, karena Anda seharusnya menjadi seorang pemenang. Untuk itu ada nomor yang bisa Anda hubungi melalui SMS jika Anda butuh dukungan doa. Anda juga bisa memberikan tanggapan dan Anda juga bisa menceritakan jikalau apa yang Anda alami mungkin sama dengan Roberto alami. Nomor-nomor itu tertera di layar televisi Anda saat ini, dan segera sambil Anda SMS, kami menunggu SMS Anda, kita sama-sama saksikan kelanjutan drama kisah nyata Roberto berikut ini. Kalau kau mau makan, masak sendiri. Di rumah ini tidak ada pembantu yang bisa kau suruh-suruh. Mira, kenapa Lisa nggak pernah dibawa kemari? Kau belum menjawab pertanyaanku.
Begitu lama kau tidak di rumah ini. Dan Lisa selalu menanyakanmu. Kau di mana? Tolong jangan selalu memojokkanku. Seharusnya kau membantuku melupakan masa laluku. Bukan malah menolakku begitu saja. Lisa putriku, dan kita masih suami istri. Sayang, aku tidak merasakan lagi. Aku nggak mau lagi, Tuhan. Aku nggak mau lagi. Ya, sobat pemenang, dari apa yang Anda saksikan tadi di drama kisah nyata Roberto Tampu Bolon, tidak terbayangkan betapa berat kenyataan yang harus dia alami. Walaupun seharusnya mungkin dia layak mendapat penerimaan, tetapi juga jangan juga mendapatkan penolakan. Namun itu yang terjadi, dan kita akan tanya langsung dengan Roberto mengenai perasaannya ketika dia kembali ke rumah. Apa yang terjadi ketika itu? Kenapa? Bagaimana respon Roberto ketika menghadapi kenyataan yang ternyata di luar dari yang Anda bayangkan? Tentunya ada perasaan tertolak dan sangat tertekan, di mana kita berharap mendapatkan sambutan yang baik, di mana kita ngerasa bahwa kita sudah berusaha untuk melakukan perubahan, tapi yang kita dapatin adalah penolakan. Penolakan itu adalah obat yang sangat buruk bagi orang-orang yang pernah terjatuh ke dalam dunia narkoba. Sempat terpikir nggak bahwa Anda akan ditolak gitu di keluarga? Nggak awalnya? Ada sedikit kepikiran, tapi ya... Masa sih nolak saya gitu ya? Seperti itu. Tapi ya yang ternyata kenyataannya ya saya kembali dan saya... memang tidak dipungkiri ya? Salah sakit hati itu tidak dipungkiri? Oh, sangat sakit? Ya, sangat sakit sekali. Dan itu membuat saya kembali jatuh karena saya ngerasa pada saat orang-orang yang saya harapkan mendukung saya menolak saya, dan ternyata menolak saya, dan yang menerima saya justru malah teman-teman saya yang berasal dari kalangan yang pernah juga saya berada di dalamnya, dari kalangan-kalangan narkoba. Ya, otomatis itu membuat saya terjatuh kembali. Oke, kita tahan dulu proses penerimaan ya. Ya, Pak Depa juga sudah pasti udah gak sabar ingin memberikan tanggapannya. Tapi luar biasa sekali untuk saudara kita Roberto. Dan saya percaya bahwa Stephen juga sudah di rumah Bapak di surga sekarang ini ya. Dan Sobat Pemenang, akan masih ada banyak hal yang luar biasa yang akan memastikan Anda harus keluar sebagai seorang pemenang. Untuk itu tetaplah bersama kami setelah satu ini tetap di Sang Pemenang. Jangan kemana-mana. Jangan menyerah sobat, karena Anda seharusnya menjadi seorang pemenang. Untuk itu ada nomor yang bisa Anda hubungi melalui SMS jika Anda butuh dukungan doa. Anda juga bisa memberikan tanggapan, dan Anda juga bisa menceritakan jikalau apa yang Anda alami mungkin sama dengan Roberto alami. Nomor-nomor itu tertera di layar televisi Anda saat ini, dan segera sambil Anda SMS, kami menunggu SMS Anda,
kita sama-sama saksikan kelanjutan drama kisah nyata Roberto berikut ini. Hei, jangan buka! Mira? Mama? Bukan yang ngantar Lisa ke sekolah? Lisa sudah mama antar. Gak ditungguin, Ma? Ntar mama kesana lagi. Coba kamu bacainnya. Mama? Betul kan kata mama? Sekali bajingan akan tetap jadi bajingan. Biarkan dia mati di penjara. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Sudah pemakai narkoba, merusak anak orang, tidak tanggung jawab lagi. Pembohong. Sudahlah, biar dia rasakan hukumannya. Sekarang kamu sudah bebas. Biar nanti mama yang urus perceraian kalian. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Sang Pemenang, dan jangan lupa untuk mengirimkan SMS Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Komen Anda atau Anda butuh dukungan doa, atau jikalau Anda mungkin mengalami hal yang sama seperti Roberto, berarti Anda bisa menyampaikan perasaan Anda seperti apa saat ini. Nah, kami tunggu di SMS Anda dan kita akan segera lanjutkan kembali pembicaraan kita. Sebelum kita dengar tanggapan dari Pak Pendeta De Patola. Roberto tadi berarti dari ditolak di keluarga, kemudian di penjara pun juga ternyata ditolak juga, dan akhirnya dari proses itu ada penerimaan yang Anda rasakan. Nah, sebelum kita masuk ke penerimaan ini udah enak nih ya. Nah, kita mau bicara proses ini sekali lagi, kita akan elaborasi lagi lebih dalam. Mungkin sahabat pemenang di rumah layak untuk mengetahui. Kalau yang kita tahu kan sekarang biasanya ya penjara apa sih ya, di penjara dikurung, kemudian nanti ada jam makan, kemudian ya tidur apa disiplin apa bagaimana. Mungkin tidak bisa ceritakan semuanya karena waktunya juga terbatas, tapi boleh disampaikan hal-hal yang sangat-sangat real dan itu sebenarnya tidak layak untuk orang yang hidup di penjara. Mungkin ada sel jenis apa, atau ada hukuman jenis apa, atau perlakuan seperti apa, supaya teman-teman yang mungkin punya sahabat atau sekarang masih mungkin masih berjuang atau masih memakai narkoba bisa mengintrospeksi diri bahwa masuk penjara itu tidak enak. Kalau ada mungkin orang yang mengatakan masuk penjara itu enak, sebenarnya aneh ya. Atau mungkin mereka mendapat perlakuan-perlakuan khusus ya, karena mereka mempunyai uang, pengaruh atau yang lain-lain. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai itu ya, dia akan mengalami perlakuan-perlakuan yang memang harus dialami oleh yang lain-lain. Seperti apa contohnya? Misalnya kalau Anda melakukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran tertentu, ya Anda dipisahkan ke sel isolasi yang suasananya, kalau di sel umum ya Anda bangun pagi jam 6, kerangkeng dibuka, jam 6 sore ditutup, Anda bebas melakukan aktivitas. Tapi di dalam penjara? Dalam penjara. Kalau di sel isolasi, Anda tersendiri, satu sel dari pagi sampai malam tidak pernah dibuka selnya. Di dalam terus? Dalam terus.
Untuk tingkatan kejahatan yang lebih tinggi lagi atau dia keadaan membahayakan yang lain-lain, masukkan sel tikus. Sel tikus itu satu sel kecil ukuran sekira-kira 1 meter kali 1 meter mungkin, di mana seluruh aktivitas. Berarti hanya bisa berdiri? Ya, tidur jongkok gitu? Jongkok, tidur bersandar. Peristiwa apa yang membuat Anda sampai merasa, katakanlah terharu mungkin barangkali? Karena kan yang bela Anda kan nggak ada sebenarnya. Jadi yang bela Anda siapa waktu itu ketika ada tantangan itu? Karena kan di penjara kan kalau nggak salah, kalau ribut beneran kan? Saya bersyukur loh, ada satu keadaan yang Tuhan menggerakkan para pimpinan-pimpinan yang punya pengaruh kuat sekali berpihak pada saya pada waktu itu. Ada beberapa pimpinan dari mewakili grup atau etnis tertentu apa segala yang kita rangkul juga, dan mereka bersedia membantu kita waktu itu. Ya, dari sisi situ kita mendapat perlindungan, tapi proteksi yang sebenarnya saya rasakan itu pertolongan Tuhan. Jangan menyerah sobat, karena Anda seharusnya menjadi seorang pemenang. Untuk itu ada nomor yang bisa Anda hubungi melalui SMS jika Anda butuh dukungan doa. Anda juga bisa memberikan tanggapan, dan Anda juga bisa menceritakan jikalau apa yang Anda alami mungkin sama dengan Roberto alami. Nomor-nomor itu tertera di layar televisi Anda saat ini, dan segera sambil Anda SMS, kami menunggu SMS Anda, kita sama-sama saksikan kelanjutan drama kisah nyata Roberto berikut ini. Saat kita menolak kebaikan orang lain, kita pun akan diperlakukan sama dari orang lain. Sekalipun orang lain menolak kita, tetapi Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Saya sangat senang Roberto bisa duduk bersama. Tujuan saya sebagai pendamping hanya untuk memberi masukan bagaimana seorang pengguna narkoba bisa sungguh-sungguh terbebas dari kecanduan. Saya sudah berusaha berhenti, Pak. Tapi saya ditolak keluarga sendiri. Saya tak tahu harus kemana lagi. Satu-satunya yang bisa menenangkan pikiran dia narkoba. Saya maklum itu. Setidaknya saat ini kita berusaha untuk tidak bersentuhan dengan barang haram. Jika memungkinkan, kita juga harus menolong mereka yang masih ketergantungan. Itu yang menjadi rencana saya di penjara itu. Saya berpikir kita harus membentuk satu kelompok rehabilitasi di sini. Saya setuju. Saya akan menjadi konselornya. Ini ide yang sangat baik, yang seharusnya terjadi di seluruh lembaga permasyarakatan. Saya mau Berto menjadi koordinator program ini. Hatiku
Kita langsung saja tanya ke hamba Tuhan Pak Depa Tola. Apa yang bisa Pak Depa sampaikan tanggapan Bapak mengenai peristiwa yang dialami oleh Roberto ini? Segala fenomena-fenomena yang ada dari penolakan, sebenarnya dia bisa sadar bahwa dia diterima oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena banyak orang di luar sana juga yang sudah berdoa juga tapi nggak ngerasa diterima juga gitu. Patokannya harus ngelihat cahaya dulu atau petir menyambar tadi kan. Kalau ini kan enggak. Tapi yang luar biasa kan ada kesadaran. Nah ini munculnya itu bagaimana caranya supaya bisa begitu Pak? Yang pertama saya kira kita diingatkannya saya harus bertolak dari kebenaran firman Tuhan ya, yang ditulis di dalam kitab Yesaya, ya Yesaya pasal 55. Ayatnya yang ke-8 itu di situ luar biasa, mengatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi dalam kisah atau dalam cerita atau perjalanan hidup si Roberto ini menurut saya betul-betul firman Tuhan ini tergenapi ya, bahwa ketika dia keluar lalu kemudian dia kembali ke rumah, ternyata keluarga tidak menerima, dan saya melihat sesuatu yang luar biasa di sini bahwa dia ditolak, tapi kemudian penolakan ini itu rupanya ada dalam rancangan Tuhan ya. Ketika itu dia harus kembali ke penjara, dan ternyata ketika dia masuk ke dalam penjara kita melihat dia justru bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Saya merasakan kasih Tuhan luar biasa, dan terima kasih untuk Roberto. Terima kasih Andi. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Pak Depa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, saudara pemenang, waktu jual yang memisahkan kita. Tetapi di dalam Tuhan saya percaya doa akan mampu menembus batas ruang dan waktu. Kita berdoa tetap mengandalkan Tuhan setiap saat, karena sesungguhnya kita sudah ditentukan sebagai pemenang jikalau kita mengandalkan Tuhan, menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan tentu saja kita hidup bersama dengan Tuhan yang adalah pemenang sejati. Dan jangan lupa, jikalau Anda memiliki komentar atau tanggapan, hubungi melalui SMS di nomor-nomor di layar televisi Anda saat ini. Anda juga bisa memberikan support, ataupun juga Anda butuh dukungan doa, termasuk jika Anda ingin membagi kisah kemenangan Anda bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami doakan bagi Anda yang sedang bergumul, dan kami percaya Anda pasti keluar sebagai seorang pemenang. Saya Andi Othniel, sampai jumpa di kisah kemenangan lainnya, tentunya dalam acara Sang Pemenang. Tuhan